biarkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Cek. pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi baik jemaat Tuhan yang ada di Hotel Bella ini. Dan juga saya sapa kita sekalian, shalom bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, di perjalanan, atau bahkan mungkin ada yang sedang mengikuti akan live streaming kami di rumah sakit. Hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Februari. Mari saya ajak kita sekalian untuk bersama kita berdiri dan kita akan mulai ibadah kita ini. Kebaktian kita hari ini Minggu 7 Februari 2021 yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri bersama gerejanya di berbagai tempat dan di sepanjang masa. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat berbakti, dan pelayanan hari ini akan dipimpin oleh Bapak Victor Nuari Sumarsono dan timnya. Selamat melayani. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Saya juga mau menyapa sekali lagi buat setiap jemaat dan saudara yang juga sedang mengikuti ibadah secara live streaming di YouTube. Semoga kita semua pada pagi hari ini dapat menerima berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya mulai ibadah pada pagi hari ini, mari bersama saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau membaca sebuah ayat dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya mengundang setiap kita yang ada di sini untuk memberikan salam kanan kiri dengan senyuman melalui mata Anda. Sudah terlihat senyuman Anda. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita. Kita mau yakin dan percaya bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, dapat melakukan segala hal perkara dalam hidup ini. Amin. Yuk. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari sekali lagi bersama-sama dengan sukacita kita mau katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama dengan sukacita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak beramin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi dengan imanmu bersama katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Haleluya, bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang bersorak-sorai buat Allah kita, Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami merendahkan setiap kami Tuhan. Pertama-tama kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah Tuhan. Baik kami yang di tempat ini maupun kami yang berada di rumah maupun di tempat lain yang bersama melalui live streaming ini Tuhan. Kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara pada setiap hati kami Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga Tuhan mau bersama-sama, mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Kau ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami manusia yang penuh cacat celah ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau yang tahu seluruh isi hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-rancangan-Mu buat setiap kami Tuhan, itu selalu indah buat kami Tuhan. Bapak Ibu, setiap masalah apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita, itu merupakan rencana dari Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kehidupan ini. Dia akan selalu mengasihi kita. Tapi pertanyaan saya adalah, maukah kita setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita? Jika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, janganlah kita juga meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berkomitmen. Oh Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang selalu tahu apa yang terbaik buat kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
bersama kita bangkit berdiri, kita pujikan. Oh, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bersama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau berserah Tuhan, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai kini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kami mau berserah. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa Surgawi, kalau hari ini kami boleh memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru. Dan ketika kami boleh bersama-sama akan menikmati akan sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan, biarlah hari ini menjadi sukacita istimewa bagi kami. Ketika kami dapat membaca, mengerti, dan juga kami belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Lengkapi hamba-Mu dengan apa yang dibutuhkan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, benar, dan jelas. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya sapa kita sekalian, Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bukan manusia yang memberikan kita kesempatan seperti ini kalau kita boleh sama-sama dapat datang berbakti dengan tatap muka, maupun juga bagi teman-teman jemaat sekalian yang karena situasi masih harus mengikuti ibadah dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah Kristus teladan sempurna. Mari ucapkan sama-sama, Kristus teladan sempurna. Dasar firman Tuhan kita baca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Demikian firman-Nya. Saya baca lebih dahulu. Sebab aku, kata Tuhan Yesus, telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya
kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Suara jemaat bersama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku yang kekasih, krisis yang paling hebat itu apa? Orang bilang krisis ekonomi, krisis kasih. Iya, itu benar. Tetapi yang paling hebat ini sebenarnya adalah krisis keteladanan seorang pemimpin. Saudara, hal ekonomi bisa dipulihkan, kasih bisa dipulihkan. Tetapi kalau seorang pemimpin sudah tidak bisa menjadi sesuatu yang menjadi panutan, punya nilai keteladanan di dalam kehidupannya, ini sangat berbahaya. Saudara kekasih, siapa yang kita pandang hari ini? Anak memandang orang tuanya, dia melihat keteladanan daripada orang tuanya. Ada orang yang memandang daripada sesamanya yang lain, yang menjadi panutan. Saudara, tetapi tidak jarang mereka ini bisa menjadi orang yang mengecewakan. Dan oleh sebab itu kita mau belajar di dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengenal istilah apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Ketika guru kencing berdiri, murid kencing berlari, peribahasa ini punya satu pesan bahwa apabila guru melakukan kesalahan, maka murid pun akan melakukan kesalahan serupa, bahkan lebih lagi. Jadi hati-hati kita yang sedang diikuti, karena siapa yang mengikuti kita ini sedang memperhatikan. Kalau kita membiasakan diri dalam hal yang benar, pasti mereka akan juga melakukan, bahkan bisa lebih baik daripada kita. Tetapi kalau sebaliknya, ini berbahaya. Saudaraku, teladan guru itu akan diserap dan diingat oleh para murid yang dia ajar. Makanya permisi kalau di sini ada orang tua yang masih punya anak-anak relatif kecil, apalagi kalau anak-anak kita ini masih di bawah 8 tahun, karena pembentukan pribadi anak itu 8 tahun pertama di dalam kehidupannya. Papa mamanya selalu bertengkar. Nanti satu hari akan membentuk kepribadian daripada anak ini yang memberi satu nilai keteladanan yang bukan membangun, tetapi buruk. Kalau kita lihat apa yang diucapkan kita itu semuanya akan menjadi sesuatu yang diserap, diingat. Oh gini toh, papa kalau sama mama begini kalau ngomong. Oh begini ya, mama kalau sama papa di dalam bersikap. Itu semua dibaca oleh mereka. Sama dengan kita. Kalau kita hari ini bergaul dengan orang yang menjadi guru di dalam kehidupan kita, hati-hati karena sungguh kita didengar, sungguh kita ini diserap, sungguh kita itu selalu akan diingat apa yang menjadi pengajaran kita. Maka menjadi Kristen, kita itu harus mengikuti kehidupan dan teladan dari Tuhan Yesus. Ini guru agung kita. Khususnya dalam hal kasih, khususnya dalam pengharapan, khususnya ketika dia punya satu hati yang iba yang dia tunjukkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat memperlakukan satu sama lain dengan lebih banyak kebaikan hati, lebih banyak sopan santun, lebih banyak kerendahan hati, lebih banyak sabar dan mengampuni. Ini sesuatu yang sudah ditanam dalam nilai kekristenan kita. Maka saudara, saya tahu di zaman seperti hari ini tingkat stres orang itu sedang relatif menuju kepada hal yang sedang menuju tinggi. Jadi kalau hari ini orang tidak bisa tertawa bebas, saudara. Bagaimana kita tertawa sementara ada orang-orang yang menderita karena situasi seperti ini.
Saudaraku, dampak daripada COVID-19 ini, saudaraku, yang sudah menuju hampir 1 tahun, nanti tepatnya tanggal 2 Maret kalau di Indonesia pertama kali ditemukan virus ini. Saudara bayangkan, 1 bulan sudah menderita loh. Sekarang hampir 1 tahun. Pasti hari ini saudaraku kita sedang mengalami sesuatu yang sangat krisis. Termasuk dalam sikap orang. Saudara, tapi kita mau belajar mengikuti daripada teladan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diteladankan kepada kita? Setiap hal, saudaraku, saya selalu berkata, biasakan kita itu bertanya di dalam dirimu, pertanyaan yang tertulis dalam huruf yang tebal ini. Bisa dibaca yang di tempat ini, di Hotel Bella ini. Mari baca sama-sama yang kalimat yang tertulis tebal ini. Apa yang akan Yesus lakukan? Saudara selalu bertanya. Kalau Tuhan Yesus di tengah jalan, kemudian disalib orang. Tuhan Yesus di tengah jalan, kemudian dia menghadapi orang yang menderita. Atau Tuhan Yesus di satu kantor. Tuhan Yesus di rumahku menghadapi masalah ini. Apa yang akan Yesus lakukan? Ini yang menjadi sesuatu yang terpikirkan, diserap oleh anak-anak Tuhan hari ini. Kalau Tuhan Yesus menghadapi orang yang merugikan kita, seperti kita ini. Kalau kita sekarang ini menjadi Tuhan Yesus yang menghadapi orang-orang yang begitu menjengkelkan. Itu semua terus pikirkan. Kalau orang ini menjengkelkan, Tuhan Yesus kiranya berbuat apa? Tuhan Yesus berbuat apa ya? Tuhan Yesus berbuat apa? Selalu bertanya begitu. Dan ketika kita sudah melakukan itu, akan menjadikan kita lebih berani untuk praktek. Nah, apa yang akan dipraktekkan mari kita nanti akan belajar. Karena jika kita ingin mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus dan berjalan di dalam jejaknya, kita harus berupaya untuk melakukan hal-hal yang sama, mengikuti pola yang telah dia berikan. Jadi kita tidak bisa keluar, saudaraku. Kita ini muridnya Tuhan. Tuhan Yesus itu guru agung kita. Apa yang dia ajarkan sudah diteladankan dalam kehidupannya 33,5 tahun. Dan ketika dia mengajar selama 3,5 tahun, itu pengajaran-pengajaran sudah dia praktekkan. Karena selain dia adalah anak Allah, dia adalah anak manusia sama seperti kita. Saudara, kalau kita mau belajar, jika kita ingin mengikuti teladan Kristus dan berjalan di dalam jejaknya, kita harus berupaya untuk melakukan hal-hal yang sama, mengikuti pola yang telah diberikannya. Saudara, ada beberapa keteladanan yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus. Tentunya agar kita bisa melakukannya. Tidak gampang, saudara. Kalau kekuatan sendiri tidak mungkin bisa. Makanya kita akan lihat 7 hal ini secara ringkas. Yang pertama, teladan dalam hal apa? Penderitaan. Teladan yang pertama dalam hal penderitaan. Tuhan Yesus sendiri itu pernah mengatakan bagi tiap orang yang mengikutnya haruslah menyangkal diri dan mengikut salib. Memikul salib. Ini teladan yang pertama. Kita mungkin tidak menderita seperti Tuhan Yesus. Sebagai anak manusia dia harus menanggung kayu salib. Dia harus mengalami aniaya. Dia harus menanggung semua kesengsaraan. Tetapi hari ini orang Kristen harus siap untuk meneladani Tuhan. Meneladani Yesus Kristus dalam hal penderitaannya. Yesus telah menderita lebih dulu daripada kita. Jadi bukan tidak menderita. Makanya kalau kita jadi anak-anak Tuhan menderita, jangan katakan kenapa aku harus mengalami ini. Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya. Dia lebih dulu menderita. Dan ia juga telah menunjukkan kasih-Nya. Jadi kita sebagai anaknya haruslah mencontohnya dengan tidak mudah sakit hati. Karena Bapa kita lebih dulu menderita dan mengajarkan kasih.
Jadi hari ini saudaraku, kalau kita siap jadi orang Kristen diolok-olok, siap menderita, hidup benar, kita dihindari orang, ditinggalkan orang, siap, tidak usah sakit hati. Kenapa? Karena ini harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Bukan menderita karena kesalahan kita loh, tapi karena kebenaran. Kita dihindari orang karena kejujuran kita, siap. Jadi di sini kita belajar yang pertama. Yang kedua, ada keteladanannya. Tadi pertama apa? Teladan dalam penderitaan. Kedua, teladan pengampunan. Saudara, ayat-ayatnya nanti bisa dilihat di dalam tulisan yang sudah saya buat, baik melalui renungan saat teduh hari ini yang sudah saya bagikan pada seluruh jemaat GKBJ maupun juga kepada beberapa saudaraku yang mengikuti ini. Dan saudara bisa lihat juga yang GKBJ itu punya warta secara online di WA saudara. Saudara bisa lihat. Teladan yang kedua diingat juga, teladan pengampunan. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, bukan malah membalasnya. Saudara, di sini saat dia disalib dikatakan ia juga mengampuni orang-orang yang menyalibkannya melalui doanya. Ini teladan yang kedua. Saudara, kita tidak bisa tinggalkan ini juga. Harus diikuti. Kalau hari ini ada sesuatu yang pernah membekas dan begitu dalam menusuk di dalam relung hati kita, sekarang kita mau apa? Ikut Tuhan atau ikut yang lain? Cara Tuhan atau ikut cara kita? Teladan yang diberikan kepada kita sempurna, teladan pengampunan. Jadi kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib, 7 perkataan salah satunya yang pertama bahkan dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa enggak kalau kita disakiti orang, dirugikan, dikecewakan, kita berani ngomong seperti Tuhan Yesus, Bapa ampunilah mereka. Hidupmu dan hidupku itu akan lebih bebas ketimbang kita nanti ada satu poin lagi, kita akan membalasnya. Itu nanti kita akan lihat. Yang penting yang kedua, berani memiliki nilai teladan ini. Yang ketiga, 1, 2, mari kita belajar dulu. Yang pertama tadi apa? Teladan dalam penderitaan. Teladan dalam hal pengampunan. Ketiga, teladan kerendahan hati. Yesus itu rela meninggalkan semuanya, menjadi manusia. Buat saya, buat kita, mungkin sudah biasa. Tetapi buat kelompok orang yang tinggi hati, saudaraku, tidak gampang loh. Kalau kita sudah biasa di tempat yang tinggi, untuk kita bisa menyelami bahkan hidup seperti orang yang di bawah kita jauh sekali, tidak mudah saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia. Allah di tempat yang maha mulia, Allah yang di tempat maha tinggi, Dia yang berkuasa di sana, rela untuk menjadi manusia, bahkan menderita. Saudara, kalau tidak ada satu ketaatan seperti Filipi 2 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Rela, taat sampai mati. Saudaraku, ini kuncinya satu, keteladanan kerendahan hati. Uang boleh banyak, kekayaan boleh berlimpah, prestasi kita sangat luar biasa. Tetapi keteladanan yang Tuhan Yesus berikan adalah apa? Sehebat, sekuat apapun bagi kita ketika kita di dalam hidup ini, jangan tinggi hati atau sombong. Belajar nilai rendah hati. Saudaraku, 3 sudah diucapkan, 4 kita katakan. Teladan kemurahan hati. Yang pertama, teladan dalam penderitaan, teladan dalam pengampunan, teladan dalam kerendahan hati, teladan dalam kemurahan hati. Teladan ini saudaraku, ia memberikan semuanya. Catat ini.
Dia memberikan semuanya kepada kita anaknya karena ia murah hati. Allah kita bukan Allah yang hemat seperti kita, pelit seperti kita. Tetapi Allah yang maha bijaksana. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, Allah maha pemurah. Itu kita ucapkan. Maka teladan ini saudaraku sudah diberikan pada kita. Hari ini kita jadi orang yang murah hati. Awal-awal pandemi saja. Gerakan murah hati itu ditunjukkan orang Kristen. Saya percaya hari ini masih ada yang konsisten. Tapi sebagian masih sudah mulai bosan untuk murah hati. Padahal pandemi belum berakhir. Maka setiap kali kalau di rumah saya bilang sama anak-anak, biasakan. Orang yang ngantarkan Grab ke rumah kita itu pasti punya anak, punya istri. Bisa jadi punya tanggungan orang tua. Bisa jadi dia punya pekerjaan itu karena PHK atau mungkin karena dia punya satu kesempatan ingin ada tambahan. Saudara, apapun buat mereka pasti ada kebutuhannya. Siapa lagi yang bisa kita perhatikan? Apalagi kalau di antara kita saudara seiman, ada mereka yang sedang dalam kesulitan, ada mereka yang butuh pekerjaan, ada mereka yang butuh bantuan. Jangan tutup mata, jangan lipat tangan, dan sepertinya tidak tahu. Allah bukan seperti itu, Allah kita itu Allah yang buka mata, Allah yang buka hati, bahkan Allah yang mencurahkan berkat-Nya kepada kita sekalian. Maka sukacita saudaraku ya. Kita ini berharga bernilai bukan karena kita kaya, rumahnya mewah dan hebat. Terkenal di mana-mana. Kita dikenal bukan hanya oleh manusia di surga. Satu hari kelak kalau kita punya keteladanan ini kita akan buka nanti. Ini akan dibawa sampai kelak saudaraku. Namanya murah hati. Apa yang kita pernah lakukan kepada orang lain. Itu semuanya adalah karena murah hati dengan kebaikan diri kita. Saudaraku, sudah 4, sekarang kita 5. Biasanya kalau sudah masuk 5, 4 lupa. Teladan dalam penderitaan, teladan pengampunan, teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, dan yang kelima, teladan tidak berdosa. Jangan sakit hati kalau kita disinggung dalam hal ini. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan mulutnya tidak pernah mengatakan dusta. Saudara bersih, amin. Karena tadi pagi mandi, mungkin sebagian terlambat makanya tidak mandi saudara. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Saudara secara fisik bersih hari ini. Orang yang kotor itu bukan orang yang barusan bekerja atau mereka ada di tempat yang kotor. Tidak. Orang yang kotor itu hatinya tidak bersih. Hati yang tidak bersih itu orang yang kotor. Jadi hatimu hari ini dibawa ke Tuhan. Di depan ada meja perjamuan Tuhan. Hatimu harus bersih. Belajar untuk tidak gampang berbuat dosa. Bisa enggak? Bisa. Coba sudah 20 menit sama saya. Sedang berdosa enggak? Kan tidak. Mungkin pikiranmu aja yang berdosa. Karena sedang mikir yang lain. Tetapi berbuat dosa enggak? Tidak. Ngapain mau sedang duduk aja dipakai social distancing begini, jaga jarak. Kita enggak sedang apa-apa. Buktinya bisa kok 20 menit. Makanya supaya kadang-kadang tidak berdosa, Allah hukum kita atau Allah biarkan kita menderita. Supaya lihat ke atas. Hati-hati saudaraku supaya diam. Allah kadang-kadang pakai cara itu untuk tidak berbuat dosa kita dibuat diam. Nah saudaraku ini penting. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kenapa kita jadi muridnya kok sering gampang berbuat dosa? Mulut kita banyak dusta. Jaga. Saudara, kemudian dikatakan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai muridnya untuk apa? Jaga hati, jaga pikiran, agar tidak berbuat dosa. Meskipun kita sedang terjepit, ada penderitaan. Ya, saudaraku, masih ingat ada jamu, jati, kendi.
Singkatannya apa? Jamu jati kendi. Jamu jaga mulut. Jati jaga hati. Kendi kendalikan diri. Hebat ya, Bu Arum, keras. Yang lain juga saya tahu. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Bisa. Bisa. Nah, situasinya tidak nyaman, Pak. Ya tinggal kita ikuti teladan Tuhan. Jangan gampang berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita lihat yang ke-6. 5 ucapkan dulu supaya tinggal 2 ini akan apa? Teladan penderitaan, teladan pengampunan, teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, teladan tidak berbuat dosa dan tidak mencaci maki. Mengajarkan kepada kita untuk memberkati orang yang menganiaya kita, bukan untuk mencaci maki dengan mengutuki. Jaga mulut. Saudara, jaga hati. Tidak mencaci maki. Bisa kalau jadi muridnya Tuhan. Kalau biasa melakukan seperti ini, belum jadi murid Tuhan. Hari ini teladan yang ditunjukkan. Yesus juga berkata dengan mulutnya sendiri untuk mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Ayo doakan, berkat-Mu tidak akan tertutup. Sebut nama, berat Tuhan. Dia sudah merusak saya, dia sudah merugikan saya, menyakiti saya, mengecewakan. Tapi ketika doa terucap, saudara, berkat itu mengalir dalam hidupmu. Ada amin. Haleluya. Teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu mengubah rasa sakit hati dengan kebahagiaan jika kita teguh dan mempunyai hati yang mau taat. Saudara, ini kuncinya. Jadi kalau saudara belum mau taat, sekujur hidup kita, saudaraku, selamanya ya seperti dosa, selalu jauh dari Tuhan, tidak ada nilai keteladanan. Yesus sudah memberikan teladan, mengubah rasa sakit hati. Setiap bulan perjamuan kudus, berdoa, Tuhan ampuni, buang kepahitan. Pulang kebaktian, pahit lagi, sakit hati lagi, manusiawi. Tetapi ketika kita punya satu nilai keteladanan di dalam hal yang ke-6 ini, tidak mencaci maki. Mulut yang terucap selalu menghibur orang. Menasihati yang membangun. Menguatkan orang. Saudara, diberkati kita. Dan kemudian, saudaraku yang ke-7, habis sudah ya. Yang pertama teladan dalam penderitaan, teladan pengampunan, teladan kerendahan hati, teladan kemurahan, teladan tidak berdosa, teladan tidak mencaci maki. Hebat. Yang ke-7, teladan kesabaran. Saudara, aduh, belajar sabar katanya suruh bangunkan polisi tidur. Maksudnya jalan yang ada itu loh, yang ada jedulannya itu ya. Suruh bangunkan polisi tidur, diam di situ. Suruh belajar sabar itu, saudara, katanya itu. Saya kira bukan ini, ikuti aja teladan Tuhan. Sabar. Yesus mengajarkan kita untuk bersabar. Yang bisa membuat kita sabar itu kalau ada Roh Kudus yang sudah menghasilkan buahnya di dalam kehidupan kita. Ini buah roh. Sabar. Makanya saudaraku, kalau kita sedang terpancing emosi kita, jangan ikuti suara hatimu karena belum tentu itu suara Tuhan. Karena kita masih jauh belum memiliki nilai keteladanan, ikuti saja Roh Kudus dan katakan, Roh Kudus kasih aku kesabaran. Roh Kudus buat aku sabar. Yesus mengajarkan untuk bersabar dan menunjukkan kasih karena Ia menjanjikan kepada kita untuk beroleh apa? Beroleh kehidupan kekal. Saudaraku, biarlah hari ini firman Tuhan membimbing dan mengingatkan kita, dan kita akan sama-sama menikmati akan perjamuan kudus di dalam kesempatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita akan siapkan diri kita. Saya undang hanya pemain musik saja yang maju tanpa pemuji. Kita akan nyanyikan, saudaraku, akan pujian kita seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana. Mari saya undang kita sekalian untuk berdiri, baik yang di sini maupun yang di rumah, yang sudah memiliki akan perjamuan roti dan anggur perjamuan kudus bisa disiapkan. Dan nanti kita akan nikmati bersama-sama. Nyanyikan terlebih dahulu pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Bu Devi bisa siapkan roti meja perjamuan ini. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Biarlah menjadi satu pujian dengan segenap hati. Ada satu doa kita dan pengorbananmu. Ku telah dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan, Engkau bersama mereka yang sudah mengalami karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Dan ketika hari ini roti dan anggur perjamuan sudah siap bagi kami mau menikmatinya bersama. Tuhan memberkati kami. Ketujuh teladan itu sudah Tuhan berikan. Sempurna karya-Mu bagi kami. Dan biarlah kami semakin disempurnakan oleh Tuhan. Diberkatilah kami semua. Haleluya. Setiap orang mengambil sikap doa. Jangan simpan keonaran, kecemaran, kepahitan, dosa yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa.
belas kasihanilah aku Tuhan. Aku mau belajar untuk semakin berkenan dan benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk bersama melayani dan mengikuti perjamuan ini. Baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan rotimu dan baca pesan firman Tuhan. Buat saya, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Pengkhotbah 4 ayat 17a. Kepada setiap kita Tuhan berbicara secara pribadi. Mungkin sama, mungkin berbeda, tapi tetap Tuhan yang memberikannya kepada kita sekalian. Mari kita akan bersama angkat roti ini. Ingat, percaya bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, memecahkannya dan berkata, roti yang dipecahkan ini mengingatkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah akan hal ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil air anggur itu dan berkata, air anggur yang dicurahkan ini mengingatkan darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah hal ini yang menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan bersama-sama menikmati akan anggur ini. Dengan penuh syukur kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita bersyukur, hanya mulut yang bersyukur. Bersyukur atas kasih karunia-Nya. Bersyukur atas kebaikannya. Bersyukur atas kemurahan Tuhan dan teladan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita naikkan itu kepada Tuhan. Dan terlebih ketika hidup kita hari ini sudah ditolong oleh Tuhan. Kita tidak pernah sendiri. Sekalipun kita di tengah kesendirian, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena aku yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita hadapi dengan keyakinan iman kita. Hidupku ditentukan bukan oleh perkataan-perkataan orang, tetapi perkataan firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan dengan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku yang di rumah, bahkan mungkin di rumah sakit, saudaraku di tempat ini, saudara ada yang sakit, saya mau mendoakan saudara. Dengan tangan kananmu di dada bagi yang sakit, katakan lebih dahulu kepada Tuhan, Tuhan aku menderita. Tuhan ada penyakit, ada virus, ada bakteri, ada kuman atau ada penyakit dalam tubuhku. Sekarang aku taruh imanku di dalam kuasa-Mu. Tuhan, Kau sedang mendengarkan teman-teman kami dan kami semua yang sakit. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu, bilur-bilur Yesus Kristus, sudah menang atas setiap sakit penyakit kami. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan aku seperti Paulus, berdoa dan tidak sembuh, bukan karena Engkau kejam dan Engkau jahat, tapi ada rencana-Mu yang lebih daripada apa yang aku pikirkan. Biarlah aku tetap percaya, memelihara iman sampai akhir hidup kami. Tuhan, terima kasih. Aku percayakan hal ini. Lepaskan tangan-Mu yang kesulitan ekonomi, yang sedang di dalam masalah-masalah pekerjaan. Mari tangan kanan-Mu di dada, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku capek, aku lelah, aku bingung, aku takut, aku khawatir. Aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku bingung. Kebutuhan semakin banyak. Aku tidak tahu Tuhan cara apa lagi yang harus dikerjakan. Aku ingin tetap taat melakukan bagianku. Dan biarlah Tuhan bekerja di dalam hidupku. Engkau melakukan bagian Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat. Biarlah kesulitanku ini Tuhan dapat aku jalani. Kami tetap bisa makan dan minum dan membiayai hidup bagi keluarga, anak-anak dan masa depanku. Masa depan mereka semua. Tuhan, hamba berdoa kepada setiap orang di tempat ini dan dari rumahnya yang sedang berkata seperti itu, bahkan lebih daripada apa yang hamba-Mu nyatakan. Biarlah sungguh Tuhan, aku mau taruh imanku kepadamu, dan aku mohonkan pencerahan daripada-Mu dengan hikmat-Mu. Semangatku tidak pudar. Aku percayakan kepadamu Tuhan. Aku serahkan khawatirku kepadamu. Biarlah Engkau bertindak. Engkau tidak pernah terlambat. Karena salah dan dosaku, aku harus nanggung semua penderitaan dan kesulitan ini. Karena orang-orang yang jahat dan sudah menipu atau menyakiti akan kehidupan keluarga dan ekonomi kami. Biarlah aku tetap belajar untuk berdoa. Bukan mencaci maki, mengutuki, tetapi aku sekarang mencari pimpinan Allah. Rencana-Mu lebih daripada apa yang aku pernah minta, yang aku duga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Lepaskan tangan-Mu. Dan jikalau kita mau berdoa untuk yang lain, Tuhan sedang mendengarkan doaku dan doamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku, percaya bahwa saat kita berdoa, Allah bekerja
Kalau Tuhan ada, mujizat itu nyata. Jangan tinggalkan Tuhan di dalam doamu. Biarlah tetap percayakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur sekian orang berdoa untuk masalahnya dan Tuhan mendengarkan kami semua. Sebelum kami akan tinggalkan tempat ini dan akhiri akan kebaktian ini Tuhan, biarlah sungguh kami mengalami kasih Tuhan. Dan ketika kami sebagai bangsa Indonesia berdoa untuk negeri ini yang sedang bingung di dalam menyelesaikan masalah COVID-19, penularan masih tetap dalam nilai yang relatif tinggi, angka kematian juga yang relatif menakutkan. Rumah sakit juga yang mengalami krisis tempat untuk perawatan. Tuhan, tetap kami doakan apapun keputusan Presiden kami Joko Widodo beserta Menteri Kesehatan dan semua yang ada, Satgas dan semua gubernur, wali kota, bupati sampai kepada kecamatan, kelurahan, RW dan RT di mana kami tinggal dan lingkungan kami. Biarlah menuju kepada pelaksanaan PPKM berskala mikro. Kami sebagai bangsa Indonesia, rakyat kami pun berkomitmen untuk tetap memakai masker. Kami menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi akan kegiatan yang bisa kami lakukan. Tuhan, jagai kami. Mereka yang sedang beribadah di tempat ini, mereka tetap disiplin dan akan pulang tetap dengan kesehatan untuk kami hari-hari kemudian bisa beraktivitas dengan bebas dan baik. Teman-teman kami yang harus melakukan perjalanan jauh, bahkan harus tinggal jauh daripada rumahnya karena aktivitas yang tak bisa dielakkan, dilindungi semuanya. Dan Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit seperti Bapak Saab Sumargun, yang mungkin sedang mendengarkan kami berdoa bagi beliau. Juga untuk Ibu Yeni, bagi Bapak Aris Faryadi yang sedang mengalami stroke. Tuhan, biarlah ketiga saudara kami ini mendapatkan tetap kesegaran iman di dalam diri mereka, bahkan pengharapan dan mujizat kesembuhan untuk mereka. Dan kami tetap serahkan Bapak Haryanto Gunawan, biarlah Engkau jagai kesehatannya. Juga teman-teman kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir, tapi minggu depan biarlah kami boleh bersama-sama untuk kami datang dengan protokol kesehatan yang baik. Diberkatilah minggu depan dalam kebaktian kami. Dan kami mau menyerahkan perjalanan sebentar, nanti kami kembali ke tempat masing-masing dengan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan pulang, kita kembali ke rumah. Silakan nanti bagi jemaat yang dari rumah akan mentransfer untuk persembahannya melalui rekening yang sudah tertulis. Dan bagi kita yang akan mengumpulkan persembahan persepuluhan dengan maju ke depan, silakan nanti kita bisa sama-sama akan maju setelah kita menerima salam berkat ini. Mari kita bersama akan akhiri ibadah kita ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.